Halo semuanya, aku Welda dan di sini aku bakalan bahas tentang cara konekin HP iPhone ke OBS menggunakan aplikasi Droid Cam. Nah, kemarin kan aku udah bahas tentang cara konekin HP Samsungku pakai Irion webcam ke OBS. Nah, kali ini yang iPhone. Oke, gas. Pertama-tama kita buka HP iPhone kita, terus buka App Store. Nah, terus kita search Droid Cam. Oke, udah di search. Nanti muncul yang paling atas itu Droid Cam, Webcam, and OBS Camera. Ini download aja, habis di download terus kita buka. Kita buka. Nah, di sini nanti kita kalau awal-awal habis install ya, dia bakalan minta akses kamera sama mikrofon. Izinkan aja semuanya dan pastikan teman-teman udah terkoneksi dengan WiFi. Oke, WiFi yang sama dengan PC yang kalian pakai sekarang atau laptop yang kalian pakai sekarang. Kalau udah, WiFi IP sama port yang ada di sini itu nanti bakalan kepake pada saat kita nyeting di PC nanti. Nah, terus perhatikan di icon roda giginya itu biasanya aku nyeting kecepatan bit targetnya itu di sangat tinggi. Tapi itu bisa disesuaikan nanti dengan kecepatan internet kalian semua. Bebas aja mau berapapun. Dan sasaran FPS-nya itu 60 FPS. Kalaupun enggak pun enggak apa-apa juga. Toh kan kita biasanya live streaming itu enggak juga sampai 60 FPS. Bisa jadi 30 FPS aja. Karena kan biasanya buat ngobrol doang kan itu enggak harus FPS yang tinggi. Kecuali main game ya. Nah, jadi sesuai kebutuhan aja. Itu bebas. Yang penting Droid Cam-nya udah keinstall dan WiFi IP-nya udah tersedia. Dan langsung kita lanjut ke PC. Nah, setelah kita buka PC kita buka Chrome, terus kita ketik Droid Cam OBS. Droid Cam OBS. Nah, udah muncul di sini ya. Nih, kita buka yang paling atas, Droid Cam OBS plugin. Kita klik Droid Cam ya, scroll ke bawah. Tadi kan yang di HP udah ya. Nah, terus kita install Droid Cam OBS plugin. Kita klik lagi yang Windows ya. Bagi teman-teman yang pakai Windows silahkan. Droid Cam OBS plugin. Oke. Kita klik. Nah, kalau udah, ini dia bakalan ngedownload ya. Kita tunggu aja. Nah, ketika downloadnya udah kelar, langsung kita buka aja setupnya. Ini run administrator ya. Oke, di yesin aja. Nah, ini adalah setupnya. Ini agree aja terus ya. Terus dan install. Nah, karena aku udah keinstall, jadi aku nggak perlu install lagi. Jadi aku cancel aja. Nanti kalau kalian udah install, itu nanti secara otomatis Droid Cam OBS-nya akan tersedia di sources yang ada di OBS kalian. Oke, jadi kita langsung masuk ke OBS-nya. Nah, ini adalah tampilan dari OBS-nya ya guys. Jadi di sini ada bagian sources, itu ada tanda tambah ya, ada tanda plus, itu kita tambahin Droid Cam OBS. Biasanya kalau udah keinstall itu langsung ada nih Droid Cam OBS ini. Jadi klik aja, terus kita kasih nama iPhone 12 Pro. Nah, bagi teman-teman yang pengen langsung pakai aja, ini resolusinya mentok sampai 1920x1080. Nah, tapi di Droid Cam ini, nah ini yang menarik. Kita bisa unlock fitur 4K-nya. Dengan cara pastiin device ini itu udah terpilih use WiFi IP, terus kita ketik di sini 4K. Nah, 4K ya. Nah, terus kita klik activate. Extra video resolution unlocked, oke? Nah, berarti udah kebuka nih. Kita okein. Nah, sebelum kita masukin IP-nya, kita okein dulu ya. Terus kita buka lagi. Kita double klik di iPhone-nya ya. Apa yang akan terjadi? Wah, langsung ada 4K-nya guys. Nah, 4K. Nah, tinggal kita ketik nih WiFi IP-nya. Oke, kita fast forward aja ya. Oke, udah aktif. Nah, jangan kaget dengan tampilannya yang gede banget ini ya. Itu karena 4K. Nih agak ngelek-ngelek juga karena ini 4K dan jaringannya pakai WiFi. Cuman untuk pakai WiFi dan 4K ini ya tergolong lancar selama jaringan internet kalian stabil dan suhu iPhone kalian terkontrol. Oke. Jadi kalau misalnya mau streaming pakai iPhone itu kusarankan banget pakai fan cooler. Oke, aman, sip, aku kecilin dulu. Sebenarnya kalau udah 4K kayak gini, gak perlu kita bikin landscape lagi kayak gini. Jadi kita tinggal naruh kameranya agak jauh misalnya ya, bentar. Nah, agak jauh seperti ini, itu tinggal kita zoom aja. Zoom seperti ini itu gak bakal pecah. Bahkan, zoom lagi, dia gak bakal pecah. Karena dia 4K cuy. Jadi kalau 4K itu kita bikin sempit kayak gini, selama angle kamera kalian agak jauh dari tubuh kalian, itu bakalan aman. Makanya aku sering pakai landscape, tapi tampilan live-nya itu tetap portrait. Jadi tinggal aku crop aja, biarin aja tuh, gedein sampai penuh gitu ya. Nanti dia gak bakal, gak bakal pecah. Nah oke. Tapi bagi teman-teman yang pengen portrait aja,
Ini gampang banget, tinggal kita klik kanan ya, terus transform, terus kita pencet rotate 90 degrees cewek, clockwise ya. Nah, ini tinggal didiriin aja HP-nya. Nah, kayak gini, udah. Terus taruh aja sesuai frame yang kalian suka, gitu. Oke, nah kita bahas soal fitur yang membedakan antara Droid Cam yang gratisan sama Droid Cam yang versi Pro-nya, yang berbayar, oke? Itu terletak yang pasti di watermark-nya. Aku lupa letak watermark-nya di mana. Entah di sini atau di sini gitu. Pokoknya ada watermark-nya itu. This video is using Droid Cam katanya. Kalau nggak salah kayak gitu tulisannya. Nah, terus yang unik itu adalah remote yang ada di sini. Remote Droid Cam tulisannya. Ini bisa kita akses di dock, terus custom browser dock ya. Nah, itu kita tulisin di sini terus aja http:// IP yang kita pakai sama portnya. Oke, apply. Nanti langsung muncul aja. Biasanya kalau masih versi yang gratisan itu nggak bisa muncul dianya. Nanti dia bakalan muncul dalam bentuk window seperti ini. Terus kita taruh aja sesuai kebutuhan kita di mana ya kan. Ini menurutku ya, kalau kita yang awalnya pakai gratisan, pakai yang versi Pro, itu sangat amat worth it. Karena aku nggak perlu lagi pegang HP-nya gitu. Jadi HP-nya ini selalu kuletakkan di angle yang udah kutentukan. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Masalah cahaya dan segala macam, kalau misalnya ada perubahan, ya aku tinggal atur di sini. Nah, itu yang bikin aku itu seneng sama fitur remote Droid Cam ini. Dan yang pasti, watermark hilang. Itu. Nah, itu tadi ya, cara konekin iPhone ke OBS menggunakan aplikasi Droid Cam. Kurang apa coba? Kita dapat 4K dalam versi gratis, setidaknya per tanggal video ini dibuat. Terus kalau kita pakai versi Pro-nya, kita dapat remote yang langsung ada di OBS-nya. Beda ya sama Irion kemarin, itu kita harus buka aplikasi Irionnya dulu, baru kita bisa nyeting pencahayaan dan lain sebagainya. Nah, kalau di Droid Cam itu nggak perlu. Kita langsung di OBS-nya, nggak perlu menuhin layar. Pokoknya bakalan bikin kerjaan kita itu lebih simple cuy. Nah, mungkin itu dulu ya tutorial dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya dan bisa jadi pahala jariah juga. Dan kali aja di antara kalian yang menonton video ini ada teman kalian yang bingung soal konekin HP ke OBS, gimana caranya gitu ya. Bisa share video ini ke mereka atau kalian ajarin langsung biar pahalanya mengalir cuy. Mungkin sekian dari aku ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga kita bisa berjumpa lagi. See you.